Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kawan-kawan yang berbahagia, terima kasih atas waktunya untuk pertemuan yang keempat ya hari ini ya. Pertemuan yang keempat. Kita akan langsung membahas kepada kaidah pertama yang kemarin kita ulang sedikit ya. Dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat dan berkah apa yang kita pelajari pada hari ini. Di sini kita bahas kemarin mengenai mengulang sedikit sekedar refresh ya, bahwa kaidah pertama adalah al-umuru bimaqasidiyah. Yang Anda hafal adalah al-umuru bimaqasidiyah ya. Tergantung daripada niat apa yang kita tujukan ya. Sama-sama kita bahas perubahan dari mubah menjadi sunnah atau perubahan wajib ditambah dengan sunnah, perubahan hukum dengan niat-niat yang berhubungan dengan praktek, maka itu bisa diniatkan dalam konteks mutaba'ah atau al-ittiba. Ya, dasar hukumnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin may yurid thawabad dunya yu'ti minha wa may yurid thawabal akhirah yu'ti minha ya. Sampai selesai. Hadisnya innamal amal binniyat ini masyhur. La amila liman la niyata lahu, juga hadisnya niyatul mu'min khairum min amalihi, seterusnya ya. Nah, maka kalau kita definisikan niat kemarin bahwa menyengaja atau melakukan sesuatu dengan apa yang dia akan kerjakan nantinya ya. Nawaituhu tanwiyatan ya. Aku menyerahkannya pada niat, sementara nawaika dan seterusnya itu bagian daripada ya. Mereka artikan sebagai temanmu yang niatkan adalah niat ya. Dan itu artinya simpulannya bahwa niat secara etimologis maksud melakukan sesuatu dan ketentuan hati untuk melakukannya. Artinya sejalan dengan apa yang akan kita kerjakan. Ini seseorang ingin melakukan sesuatu, maka dia akan melakukan niat ya. Apapun konteksnya, ibadah, mau muamalah atau sosial, jika kita hubungkan dengan niat, maka ada sawabal akhiratu minha. Pahala akhirat juga akan diberikan kepadanya ya. Misalnya beribadah, berjalan, mandi, makan, semuanya itu kegiatan yang ada niatnya. Jika kita niatkan maka berulah menjadi sebuah ibadah atau sunnah ya. Maka tergantung daripada apa yang dia niatkan. Maka rugi sekali kalau kita mengerjakan sesuatu tapi tidak ada niatnya ya. Baik, ini kemarin kita mengulang materi supaya jangan sampai terlalu lupa ya. Kadang kita terlalu jauh tapi lupa materi yang kemarin ya. Jadi kalau memang ada perlu diulang, silakan diulang, boleh dipelajari juga boleh ya. Nah, kemudian di bagian fungsi sudah kita bahas ya. Fungsinya adalah membedakan antara adat dan ibadah ya. Membedakan antara adat dan ibadah ya. Artinya kalau kita artikan bahwa saya ini mengerjakan sholat, maka ibadah. Saya ini bersedekah, maka ibadah. Tapi kalau saya ini mengerjakan yang biasa saja, ya tidak ada ibadahnya. Ya, makan tidak ada ibadah. Minum tidak ada ibadah. Kebiasaan saya jika lapar saya makan, itu kebiasaan. Tapi ketika disandingkan dengan konteks ibadah, maka berubahlah niat makan menjadi niat makan menjadi ibadah jika niatnya lillahi ta'ala atau karena Allah atau untuk ibadah. Nah, jadi niatnya ibadah plus lagi mutaba'ah dengan Nabi akan mendapatkan 2 double pahala ya, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti niat Rasul. Nah, ini paling gampang nih ya. Niat Rasul ini paling gampang, tinggal Anda pakai saja sengaja aku makan untuk ibadah dan juga mengikuti sunnah Rasul atau karena Rasul menyuruh dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kedua, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya, tentu fungsinya adalah untuk membedakan ini ibadah atau tidak ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah bahwa bentar kita hapus dulu. Nah, mana tadi? Bentar. Ini sudah kita bahas kemarin
tempat niat itu di hati, tidak kita bahas lagi waktu niat ya. Waktu niat adalah permulaan ibadah. Ya, misalnya kalau sholat pas ketika takbiratul ihram, ketika wudhu, ketika membasuh wajah. Ya, termasuk juga nanti ketika kita niat untuk puasa, niatnya malam hari. Kenapa? Karena habis itu kita melaksanakan sahur. Kemudian setelah sahur niat, habis sahur niat, kemudian langsung puasa pagi harinya. Nah, itu namanya berbarengan dengan apa yang akan kita niat. Makanya sunnahnya ketika puasa atau sahur itu adalah mentakhirkannya atau bahasa Banyaknya menudiakannya. Sunnah bagi yang buka puasa dilajui. Nah, itu bedanya ya. Kalau puasa sunnahnya adalah ketika sahur dilambati, ketika buka puasa dicapati. Gitu. Nah, itu namanya niat ya. Hikmahnya apa? Pertama, kita bisa membedakan ibadah apa saja yang merupakan hak Allah dan yang selainnya. Contoh, datang ke masjid ngapain? Nah, hikmahnya gitu. Jadi hikmahnya yang pertama untuk membedakan perbuatan ibadah dari perbuatan yang lain. Jadi kalau misalnya datang ke masjid, nama ke masjid ingin sholat, berarti dapat pahala sholat. Kenapa ke masjid? Karena istirahat, berarti dia hanya dapat karena istirahat saja kalah. Maka ada namanya niatul i'tikaf ya. Niatul i'tikaf, niat i'tikaf ya. Nah, maka ketika orang diam di masjid, niat i'tikaf, maka dia dapat pahala meskipun dia hanya sekedar duduk-duduk saja. Tapi tergantung niat awal. Nah, kalau niat awalnya ingin ke masjid ingin sholat, maka satu kaki, dua kaki, tiga kaki, empat kaki sampai seterusnya maka dicatat sebagai pahala. Kenapa? Karena dia mengerjakan tujuannya adalah menuju masjid atau musola. Yang kedua, membedakan tingkatan-tingkatan ibadah dilihat dari substansinya untuk membedakan kemampuan hamba atas apa yang diperbuatnya dan mengekspresikan tingkat penganggungan terhadap Tuhannya. Contoh, jika dia mengerjakan sholat puasa, sholat yang wajib, maka niatnya wajib. Jika sunnah, mengerjakan yang sunnah. Jadi tingkatannya itulah menunjukkan bahwa ibadahku ini ibadah apa gitu ya. Ibadahnya ibadah mahdoh, wajib atau sunnah. Nah, makanya saya bahas kemarin, jika niat ibadahnya itu ya wajib, maka dapatlah dia pahala wajib. Tapi jika dia sholat sunat, maka dia dapatlah pahala sunnah. Tapi bagaimana dengan makan? Makan dan minum kan tidak ada hukumnya, tidak ada wajib dan tidak ada sunnah. Tapi ketika kita makan niatnya untuk ibadah, maka dapatlah pahala sunnah. Ya, wajib jika memang kelaparan. Nah, dan sebagainya. Tapi niat harus ada ya. Maka selalu harus ada yang namanya nih niat. Baik. Bisa dibaca ya, dibaca sendiri. Baik. Oke, minggu depan saya akan kasih satu subbab dan kawan-kawan akan meresum atau yang kelompoknya akan meresum atau membuat ringkasan PPT dan akan disampaikan bergantian di satu timnya itu ya. Jadi mulai minggu depan kita bergantian menyampaikannya ya. Oke, sudah dibagi ya tim-timnya, silakan dibagi dengan ketua. Sekira cukup sampai 12 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan ya. Oke. Nah, sekarang kita praktek ya. Sekarang kita praktek. Niat dalam masalah ubudiyah atau peribadahan. Dalam salat tidak disyaratkan niat menyebutkan jumlah rakaat. Maka bila seorang muslim berniat melaksanakan salat maghrib 4 rakaat tetapi tetap melaksanakan 3 rakaat, maka salat tetap sah. Jadi yang kita bahas semalam, masih ingat ya? Ada namanya qasad, kemudian ta'arud dan ta'yin. Ya. Qasad, ta'arud, dan ta'yin. Qasadnya artinya niat kita, sengaja. Ini niat. Sengaja aku sholat fardu. Tentukan. Fardu kah, sunat kah, atau sebagainya. Ta'yin, maghrib. Udah. Sah, sudah.
Makanya Allahu Akbar cepat aja. Kenapa? Karena kasat ta'arud ta'yinnya jelas. Adapun 4, 3 itu tambahan sunat. Kecuali Jumat, kalau Jumat wajib mengucapkan mengikut imam. Karena Jumat itu wajib jamaah. Ya. Untuk Jumat ya, Jumat saja. Nah, yang lain tidak apa. Yang lain menggunakan pola kasat ta'arud ta'yinnya di mana Pak? Dari bagian sengaja aku sholat fardu dan maghrib. Nah pada akhirnya ketika kita sudah sampaikan sengaja aku sholat fardu maghrib, maka lengkaplah 3 atau bagian daripada komponen niat. Tapi kan Pak untuk sampai tadi 3 atau 4 tidak masalah ya, karena yang wajibnya hanya itu bagian 3. Nah adapun konsep 3 atau 4 itu adalah bagian penyempurna, termasuk juga nanti menghadap kiblat belum sampai imaman atau makmum ta'ala ya. Tapi kalau dia sholatnya fardu, misalnya sengaja kok sholat fardu subuh, nah, salah nih, meskipun benar 2 rakaat tapi waktu yang dikerjakan waktu isya, nah, itu maka salah ya, udah boleh niatnya salah gitu ya. Silakan boleh dicatat, boleh diingat, boleh diulang. Mungkin durasinya agak terlalu cepat ya, durasinya cepat, tapi bisa kawan aja lagi nanti menentukan mencatat atau menimbang hal-hal yang perlu dicatat dalam bentuk resumen ya. Nah yang kedua, bidang muamalah. Saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah. Meskipun katanya ada hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut adalah bukan hibah, tapi merupakan akad jual beli dengan segala akibatnya. Nah, bidang muamalah, diunjuknya duit, nah HP. Nah, itu menunjukkan apa? Berarti muamalah. Karena dia nyambut aku hibahkan, tidak, karena sifatnya memang sudah bentuknya muamalah, ya, bentuknya muamalah. Lain kalau memberi bujuran, nah ini aku berikanlah HP, ya, makasih lah aja. Keluar dulu dari majelis syiar, baru dia datang lagi. Nih aku beri duit ikam juga, aku hendak memberikan duit. Nah itu maksud daripada hibah. Tapi kalau ada masih satu majelis satu tempat, toko misalnya. Nah, satunya HP, satunya duit. Maka namanya tokonya namanya jual beli. Tapi kalau hendak supaya hibah, dia keluar dulu. Keluar dari toko, jalan dulu ke sini, duduk-duduk, baru kembali lagi. Nah, boleh hibah. Nih aku berikan duit. Maka hibah jatuhnya, jadi sama-sama pahala ya, tapi kalau satu majelis bukan hibah tapi masuk dalam konteks jual beli ya. Masih mengulang, sabar, masih mengulang minggu kemarin supaya jangan lupa. Bidang siasah misalnya, bahwa contoh ia mengajari panitia yang tidak mengerti tentang apa saja tahapan pemilu. Dalam hal ini ia mengajari panitia tersebut dengan niat karena Allah dan berniat untuk membagi ilmunya kepada panitia lain. Maka dengan niat tersebut dia mendapatkan pahala. Ya, sudah benar ya. Dia niat menyampaikan ilmu. Sedangkan yang kedua, ia mengajari panitia tersebut hanya karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, maka beda ya. Beda. Nah, ini namanya karakter niat di bidang pembelajaran atau muamalah atau siasah ya. Ini tergantung niat. Anda berangkat jauh-jauh untuk apa? Untuk belajar ya. Silakan. Anda berangkat jauh-jauh kenapa? Karena takut absen. Berarti Anda karena absen. Anda jauh-jauh datang karena masuk kelas, karena kaderami pengen di rumah. Berarti karena takut kaderami. Jauh-jauh, kenapa jadi datang? Ya, yang penting ketemu pian lah. Nah, itu bahayanya itu ya. Ya udah boleh ya. Harus benar-benar niatnya benar, harus benar niatnya. Jangan sampai salah niat. Makanya tanamkan di hati niat itu, tanamkan benar-benar sampai benar-benar saya niat mengharap itu Allah Subhanahu wa taala saja dalam belajar. Baik secara online ataupun secara daring atau yang offline ya. Nah itu. Nah sekarang kita masuk kasus pertama. Ya. Silakan Anda catat, boleh, atau tidak catat juga terserah pian. Ya. Yang penting ada resumennya. Cabang yang pertama. Jadi namanya furu itu adalah cabang atau jar kita itu bagian dari yang pertama. Jadi kaidah pertama ini ada beberapa kaidah. Banyak ya kaidah itu sudah kita bahas dalam sejarahnya, bahkan sampai 100.000 macam-macam. 99 kaidah, tapi yang kita bahas dari konteks yang gampang aja ya.
Sampelnya adalah al-umuru maqasidiha. Nanti setelah UTS nanti kita ambil kitabnya yang bahasa Arab pulang, ambil bahasa Indonesia. Ya. Yang pertama, al-umuru maqasidiha al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani lil alfazi wal mabani. Ini yang dihafal ini. Cabang yang pertama dari al-umuru maqasidiha adalah al-ibratu fil uqudi wal maqasidil maqasid wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Salah hafal lah. Saya dong. Bentar ya, biar minum dulu. Haus. Ada masuk apa? Udah tadi kan jam 3 nih. Jam 3 lagi. Ada mobil ya? Motornya. Pengertian yang diambil dari sesuatu tujuannya bukan semata-mata karena kata-kata dan ungkapannya. Jadi suatu ibrah, suatu gambaran dalam jual beli ketinggalan ya. Di sininya ada namanya jual beli. Al-ibratu suatu pengertian gambaran dalam masalah jual beli, pokoknya kata muamalah ya. Muamalah atau jual beli lil maqasidi sesuai dengan tujuannya. Wal ma'ani maksud daripada tujuan tadi, maknanya. Lil alfazi wal mabani. Bukan semata-mata kata-kata dan ungkapannya. Ya. Bukan semata-mata kata-kata dan ungkapannya. Maksud dari kaidah ini adalah tujuan dan maknanya yang menjadi tujuan di dalam suatu akad, bukan lafaz dan ucapannya. Contoh, tukarlah, juallah. Ini lafaz ya. Makanya mazhab Syafi'iyah supaya meyakinkan itu jual beli maka disebutkanlah akadnya berjual dan beli. Maksud dari tujuan kaidah ini adalah tujuan dan maknanya yang menjadi tujuan di dalam suatu akad bukan lafaz atau ucapannya. Apabila dalam suatu akad terjadi suatu perbedaan antara niat atau maksud si pembuat dengan lafaz yang diucapkan, maka yang dianggap, nah ini kalimatnya, maka harus dianggap sebagai suatu akad yaitu dari niat atau maksudnya. Niatnya jual beli ya sudah, berarti dipakai adalah jual beli. Tapi lafaznya sedekah Pak, nggak bisa karena memang prakteknya dia melakukan jual beli. Berdasarkan kaidah cabang tersebut, Ibnu Rushd dalam kitabnya Al-Muqaddimat wal Muhidat menjelaskan dengan lafaz kaidah al-ahkamu innama hiya lil ma'ani, bahwasanya hukum-hukum adalah untuk makna-makna, artinya yang dianggap dalam akad adalah tujuan-tujuan dan makna-makna, bukan lafaz serta bentuk ucapannya. Ya. Contoh, apabila terdapat dua orang yang sedang melakukan akad dengan lafaz memberi barang, namun syaratnya memberi barang terlebih dahulu, maka barang tersebut. Nah, contohnya, meskipun dia berkata memberi barang namun harus membayar, maka akad tersebut dianggap sebagai akad jual beli dengan segala akibatnya. Nah, ini yang tadi kita bahas di awal. Kalau yang dipakai itu adalah akad, meskipun dia lafaznya memberi, tetap aja lah akad. Ya, kenapa? Sifatnya ada dibayar. Nah, hal itu karena akad yang terakhir, jual beli, yang dianggap atau dimaksudkan oleh mereka berdua, bukan akad pemberian cuma-cuma, sebagaimana dikehendaki oleh lafaz. Contoh kayak ini, ringkasnya. Al-ibratu fil uqudi lil ma'ani wal mabani, la lil alfazi wal mabani. Ya, ini kalimatnya. Seseorang memberikan rumah hibah jar kepada seseorang ini.
pemberian, aku terima. Tapi seseorang ini wajib menyerahkan duit dolar sekian. Maka bukan hibah lagi namanya. Namanya baru menjadi apa? Jual beli. Meskipun kalimat yang disampaikan adalah hibah. Apa? Al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Ketinggal nih, maaf sekali saya lupa. Di sini la lil alfazi wal mabani. Al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Bukan karena lapas. Jadi kalau kita bakat itu lapasnya apa? Kalau lapasnya jual beli, jual beli. Kalau lapas akadnya hibah, ya hibah. Hibah itu artinya apa? Serahkan ini rumah kepada siapa? Udah, serahkan aja, tak usah dia apa-apa lagi. Tapi kalau dia serahkan tapi syaratnya ada, yaitu menyerahkan uang sekian $1.000 misalnya, maka ini artinya bukan hibah akadnya, tapi hibah bentuknya jual beli. Yang dipakai apa? Yang dipakai adalah jual beli, karena ada duit yang diserahkan kepada si pemberi rumah, gitu ya. Al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Ibrah itu atau gambaran sebuah perkara dalam jual beli itu, akad jual beli itu tergantung daripada maksud dan makna di balik akad tersebut, bukan dari lafaznya. Nah, jadi kalau lafaznya itu jual beli tapi ternyata hibah, berarti hibah. Maksudnya ingin memberikan jual beli tapi prakteknya hibah, juga harus bisa. Jadi kalau lafaznya menyatakan jual beli, ya berarti jual beli. Jangan dibalik, ketika tujuannya ingin hibah tapi di balik itu ada hibah yang sifatnya tersembunyi. Apa? Riba. Contoh gini, paling gampang, agak sulit ya. Aku bari kamnah para pemilih. Ayo sudah aja, aku bari. Tapi karena ya adalah jam pembayarannya. Ya, berapa kasar dia? Tunggarnya apa? Bukan memberi, tapi jual beli. Kasus kedua, saya contohkan. Harusnya pian yang mencari contoh-contohnya ya. Harusnya pian. Tapi tidak apa. Contoh kedua, saya serahkan uang 2 juta rupiah kepada Anda karena Anda berhutang. Hutang. Rp1.000. Lafaznya, aku hutangi kamu Rp1.000. Lafaznya nih ya, ini lafaznya. Tapi maksud dibalik itu dia pengen dibalas dengan ganti rugi 2 kali lipat. Apa jadinya? Kita kan dari riba lah, ini kan dari riba, kalau boleh kita riba aja. Tapi paham ya, kalau kan udah sudah bayar itu lajar. Nah, lebih lajar. Masa 1.000 jumlah bayari? Nah, itu artinya bukan hutang piutang yang sifatnya memberi, tidak. Tapi ada unsur riba. Meskipun tidak berjanji, tapi kalimat unsur iming-iming itu menunjukkan maksudnya. Ya. Tapi kan apa siapa memberi? Menghutang itu kan memberi. Ya, tapi karena dia diiming-imingi dengan tujuan lain, yaitu apa? Bilanya membayarikan, tapi kira kan aja. Udahan lah ya, bila lebih sedikit masa mampas membayarinya. Berarti ada muncul, ada iming-iming yang ada tujuan di baliknya itu. Nah, itu kan benar tuh ya. Maka itu tidak benar. Saya paham ya. Al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Satu gambaran itu tergantung daripada maksud dan maknanya, bukan tergantung lafaz dan tujuan ungkapannya. Ya. Artinya kalau memang kita tujuannya jual beli, ya jual beli aja. Jangan dibarengi dengan lafaz memberi, aku memberi aja niatnya aja. Sakanya diambilnya pulang karena kalah politik. Ternyata bukan memberi ngarannya itu. Itu main jamin. Tapi kan lafaznya apa yang memberi Pak? Bujur aja. Tapi bilanya kada lulus jar, atau bilanya aku kada lolos jadi anggota DPR, aku ambil pulang. Itu artinya bukan memberi. Ya.
Saya. Baik. Jadi tergantung tujuan niatnya, ya. Tujuannya apa dalam jual beli itu? Kalau memang berhurupan niatnya riba, satu mie Indomie dengan mie Sarimi beda udah tuh akal takarannya. Maka kalian ada namanya riba nasiah. Nah, ada juga yang riba fadl, berlebihan dikit. Ya, maka harus sama wazn biwaznin, harus timbangannya sama, ukurannya sama, beratnya juga harus sama. Tidak boleh berbeda, ya itu namanya. Tapi kan Pak niatnya memberi, jujur memberi atau pengen dilebihkan. Nah, satu mie Indomie, satu mie Sarimi, untung dong mie Sarimi karena lebih murah kali ya. Baik, lanjut ya. Kalau masalahnya tadi sudah jelas, sekarang kita coba contoh lagi yang lain. Nah, donor darah. Orang yang mendonorkan darahnya untuk ke pasien yang membutuhkan dengan mendapatkan upah atau honor dari donor ini yang dilakukan. Hal ini bukan dianggap sebagai donor sebagai aktivitas sosial, tapi akad jual beli. Ya. Kalau misalnya aktivitas sosial, mendonorkan saja tanpa ada iming-iming, upah dan sebagainya. Tapi kalau memang dia ada tujuan, maka maksud di balik tujuan itulah yang disebut dengan al-maksud tadi, dan maksud lalil alfazi wal mabani. Ya, faktornya itu. Nomor 3, seseorang ingin membeli barang di suatu tempat, ya. Jadi jarinya kepada pedagang, saya akan membelikan barangmu, ya. Saya akan membeli barangmu, tetapi karena lupa membawa uang untuk sementara waktu, maka saya titipkan dulu. Maka ini bukan akad jual beli, tapi namanya nanti akad titipan, melainkan jaminan. Ada jaminannya, ya. Ada jaminannya. Gitu ya, caranya gampang ya. Misalnya hendak nukar HP, tapi kada bisa duit, hadang dulu lah, jar aku mau ambil duit. Nah, jaminannya apa? Barang itu mau dibawa. Nah, jadi harus ada akad jaminannya. Bukan titip duit, apa titip barang tidak, tapi ada jaminan yang harus dipegang. Kenapa? Tapi kan lapasnya Pak jual beli akad, iya. Tapi kan orang harus perlu ada jaminan bahwa dia mau membeli itu harus jelas ya. Tidak serta-merta meminjam saja. Jatuhnya nanti apakah jatuhnya pinjaman ya atau jaminan. Nah, lapasnya pinjam, tapi hakikatnya atau niatnya ternyata jaminan. Nah, tergantung niat kan tadi ya. Al-ibratu fil uqud. Jadi yang dalam kasus jual beli, al-ibratu fil uqud lil ma'ani wal mabani la lil alfazi wal mabani, maaf. Lil ma'ani ya. Al-ibratu fil uqudi lil ma'ani wal lupa lagi. Ya, silakan nanti pian ingat al-ibratu fil uqudi lil maqasid ya. Al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Pakailah ya. La lil alfazi wal mabani. Lupa-lupa ya. Jadi sambil ngajar saya mengingatkan ya. Kaidah yang kedua, la sawaba illa bin niyati. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Ya. La sawaba illa bin niyati. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Ya, ini gampang sekali kaidahnya. Contoh, makan dan minum tidak akan bernilai pahala jika dalam melaksanakan tidak mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi supaya pahala berniat. Yang kedua, orang tidak makan dan minum wajib fajar untuk apa niatnya? Iya puasa. Jadi kalau tidak ada niat puasa berarti tidak ada pahala. Dari kaidah apa Pak? La sawaba illa bin niyati. Ya ingat nih. La sawaba illa bin niyati. La sawaba illa bin niyati. Jadi ini cara menghafalnya. La sawaba illa bin niyati. La sawaba illa bin niyati. La sawaba illa bin niyati. Ya. Lawan Ibu Isda apa nggak baca fasa?
Nah, ibu istri apa jadi mana orang? Tahun kepala. Di mana pernah diandak ya? Ibu istri? Oh, belum lagi ini. Belum ya? Harusnya ada tanggal 14 malam sudah di covering. Iya lah. Tapi ruangannya di sini ada juga namanya di has ada juga yang ngajar di sini. Iya, karena hanya datang. Gimana ya lah? Tapi itu serah sini karena sini bagian namanya kan, bagian subbaknya. Kami kan lain. Mau ada di kepastian Indonesia gitu. Iya, Atika aja sama ya belum juga berarti ya. Sebentar belum di rolling juga berarti lah. Atikanya di muka penjelasan. Iya, maksudnya yang lain karena di rolling kan lah, belum diputar lagi. Tergantung ibu Lisda kita tahu di ke subbak pun. Di Miko ada lah orangnya lah. Di Miko ada. Sudah ada. Di Evan. Kenapa di umum ada? Di bak. Di umum itu ada yang kalau dari. Iya di Miko itu yang banyak. Miko tuh banyak banget. Kalau di sini terkurang. Ya kayak itu kan tapi ada juga. Baik, lanjutannya la sawaba illa bin niyati. La sawaba illa bin niyati. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Seseorang yang memberikan kursus bahasa Inggris, ia mengajar orang lain, belum bisa bahasa Inggris, dengan niat menyebarkan ilmu karena Allah Ta'ala. Maka dia dapat menyebar pahala. Yang kedua, dia pakai bayaran, maka berubah. Ya, maka supaya dia dapat pahala, tetap mengajar kursus sebagainya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, sisanya nanti dapat imbalan atau tidaknya itu disebut dengan sebagai bagian dapat upah ya. Tapi jangan itu jadi fokusnya ya. Sama kayak misalnya kuliah pengen dapat gelar sarjana hukum, itu jangan kayak itu. Kuliah supaya dapat pekerjaan, jangan. Kuliah supaya dapat mendapatkan hasil, jangan ya. Tetap saja mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Lanjut kaidah ketiga, kullu ma kana lahu aslun fala yantaqilu an aslihi bimujarradin niyati. Kullu ma kana lahu aslun fala yantaqilu an aslihi bimujarradin an-niyati. Setiap perbuatan asal atau pokok maka tidak bisa berpindah. Maaf. Hilang. Ya. Maka tidak bisa berpindah dari asal karena semata-mata niat. Jadi harus pakai niat ya. Nah, contohnya bagaimana? Contoh, kita berniat membayar hutang puasa Ramadan, tetapi belum selesai kita melakukan puasa tersebut, misalnya pada siang hari, tiba-tiba kemudian kita berubah niat untuk tidak jadi membayar hutang puasa dan Senin, maka ingin melepaskan puasa Kamis, maka hal itu tidak diperbolehkan dan puasa tersebut batal untuk dilaksanakan. Maulah puasa tuh, maulah niat tuh berganti tengah jalan Pak, tidak bisa. Ya, tidak bisa niat tuh berganti tengah jalan dari kaidah kullu makana lahu aslun fala yantaqilu an aslihi bimujarradi niyati. Maka tidak bisa mengganti niat di tengah-tengah jalan. Untuk ibadah ya. Sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, mengikut imam fardu sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah, Allahu Akbar. Pas rakaat kedua maghrib ke isya ya. Isya pinanya ngajar. Sekarang aku ganti, sengaja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat, udah boleh. Harus batal atau sholatnya dianggap tidak benar karena niat salah. Apa dasar kaidahnya Pak? Kaidahnya adalah kullu ma kana lahu aslun fala yantaqilu an aslihi bimujarradin niyati. Setiap perbuatan asal atau pokok maka tidak bisa berpindah dari asal karena semata-mata niat. Tidak bisa ya. Yang ketiga, atau ini yang kedua dulu contohnya. Seseorang niat salat asar, kemudian pada rakaat kedua dia berpindah niat salat tahiyatul masjid, maka salat asarnya dihukumi batal. Tidak bisa. Tidak bisa orang itu berganti-ganti niat. Ya.
Nomor 4, tapi ada juga nanti pengecualian ya. Nanti ada pengecualian. Tapi kita kadang bahas dulu pengecualian. Nanti ada segmen khusus yang membahas kitab, nanti ada pengecualian kitab kaidah ini ya. Kaidah keempat, maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Salah, masih ada salah ketik ya. Maaf. Maqasidul lafzi itu kayak ini. Nah, kayak ini. Nah, ya. Ini cara tulisannya. Maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Maksud atau tujuan daripada lafaz itu tergantung pada niat yang mengatakan. Orang yang mengatakannya ya. Masih ingat dulu waktu kecil, ambil hajar rambutan ini, yang aku nanggung dosanya. Tahu di mana bisa nanggung dosa orang? Harap banget kita tuh hari ya kok. Pada dalilnya la taziru waziratu wizra ukhra. Kita tidak bisa menanggung dosa orang lain. Bezina hajar, kan aku nanggung dosanya ada bisa. Kada bisa. Ya. Mencontanja, kan aku nanggung dosanya ada bisa. Ada boleh. Nah, itu artinya maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Tujuan daripada lafaz orang itu tergantung si orang niatnya apa. Karena musiknya udah bisa, yang lain niat seorang yang menanggungnya. Contoh, orang yang sedang takbir, orang yang sedang mengerjakan sholat, kalau contoh ini kawan-kawan meresum kurang bisa, boleh pian-pian bikin resuman contoh satu, contoh dari pian satu, supaya berkembang pemikiran pian. Jangan plagiat kita kunci contohnya, ya. Bikin sendiri contoh lain, atau bikin sendiri contoh dari pian, ya. Orang yang sedang mengerjakan sholat, kemudian ia membaca takbiratul ihram atau ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang keras, dengan tujuan agar orang lain mengetahui suara sholat, maka sholatnya batal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaring bener niat nih. Ya. Niatnya sembahyang kadakah? Kalau niatnya sembahyang ya sholat, tapi kalau niatnya hanya menyaring saja supaya orang tahu, maka itu tidak sholat, tidak sah sholatnya. Yang kedua, ikam ku talak 1000. Talak 1000. Ya, kayak apa tuh talak 1000? Nah, ikam ku talak 1000. Ikam ku talak 1000. Karena 1000 itu tergantung daripada tujuan daripada lafaz, apakah jatuh 3 tergantung yang berbicara. Nah, ini jadi ringkasannya. Mau 3, mau 1000, mau 100, mau tergantung dia lafaznya. Ikam ku talak 3. Berarti niat sudah talak 3. Tapi kalau ikam ku talak 1.000.000, berapa 1.000.000 itu tujuannya 3 atau berapa? Kalau niatnya iya, ikam ku talak 3, ya maka jatuhlah talak 3. Kada jat aku nak ikam sekali aja, maka jatuh sekali. Apa dasar hukumnya Pak? Maka sidul lafzi ala niyatil lafiz. Hamba mengiau seseorang, seorang tuannya mengiau hambanya. Oh yang merdeka. Bila tujuannya membebaskannya, maka dia bebas. Nah, tergantung nih niat. Oh biniku yang mirip mamaku. Nah ini tergantung niat nih. Apakah zihar, isa dalam fikih mu'laqahatnya, menyamakan istri dengan hal yang dimahramkan? Contoh mengiau ading. Ding, sini ding. Mengiau bini pakai ading. Oh biniku. Atau ading tamu ganal. Kayak pian ading tamu ganal. Kada pernah berkeluarga tiba-tiba ganal tamu. Kiau kakak, kiau ading. Lalu si suami tadi mengiau, oh adingku. Jika dia niatnya mengiau ading itulah ading kandung, maka jatuhnya nanti maqasidul lafzi ala niyatil lafiz, tergantung niatnya. Jika dia menyamakan dengan mahramnya, maka ngarannya kena zihar. Talaknya talak zihar, nanti dipisah. Tapi kalau dia kadang meniatkan seperti itu, maka dianggapnya seperti hanya memanggil panggilan sayang saja. Nah, maka tidak apa-apa. Anjing saya opa. Nah, itu ada apa tuh? Opa tuh bahasa kitanya kakak aja sekali aja. Hanya jangan tahu. Opa.
Nah, itu. Lagi rame pindahnya hubungan Korea lagi pada kita nih, ya Allah. Nah, tergantung niat lapasnya, si lapas tadi ya. Kaidah kelima, cukup gini lah 5 kaidah, mah apa gini apa ada nih. Lau ikhtalafa al-lisanu wal qalbu fal mu'tabaru ma fi qalbi. Seandainya terjadi ikhtilaf, perbedaan antara lisan dengan hati, maka yang dipakai adalah di dalam hati. Lau ikhtalafa al-lisanu wal qalbu fal mu'tabaru ma fil qalbi. Lau ikhtalafa al-lisanu wal qalbu fal mu'tabaru ma fil qalbi. Jadi karena tugas-tugas yang menyampaikan di kelas atau secara online wajib menuliskan bahasa Arabnya seperti ini contohnya ya. Nanti saya serahkan juga buku ini, PFL-nya, tuliskan ini ke dalam Microsoft Office. Karena ini akan menjadi pegangan pian sampai tugas akhir nanti, ada gitu tugas akhir lagi, yang akan pian kembangkan. Teksnya apa, terjemahnya apa, maksudnya apa menurut pian, contohnya apa lagi yang pian dapatkan, silahkan tambahkan. Ya. Jadi nanti yang kelompok-kelompok itu menambahkan kaidah-kaidah yang sudah didapat dari contoh-contoh yang didapat. Bilanya sudah didapat dari grup, dari tim, silakan. Bila belum dapat, mungkin didiskusikan apa contoh lainnya. Nah, contoh lainnya itu akan pian tambahkan dari sampai 3 ya. Jadi di sini nanti banyak nih, bisa sampai 3, 4 dan seterusnya ya. Ya. Gitu ya. Maka kaidah yang kelima apa? Contoh, apabila di dalam hati berniat mandi wajib, tapi tujuannya bukan untuk mandi wajib, mendinginkan badan, maka mandinya tetap sah saja. Lafaznya nih, sengaja aku mandi wajib di hatinya. Lisannya menyambat sengaja aku mandi untuk mendinginkan awak. Tapi di hatinya mandi wajib, maka yang dipakai apa? Iya, yang dipakai mandi wajib. Yang kedua, seseorang yang berniat salat zuhur di dalam hati, namun lidahnya mengucapkan usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati dan ma'muman lillahi ta'ala. Allah, niat di hatinya sengaja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat. Sengaja aku sembahyang fardu isya karena waktunya memang isya, tapi lapasnya maghrib, maka yang dipakai isya, maka sahlah salatnya. Karena apa? Karena yang dipakai apa? Hatinya. Apa kaidahnya, Pak? Nih. Lau ikhtalafa ma fil qalbi, lau ikhtalafa ma fil lisan, lau ikhtalafa lisanul qalb, wal mu'tabaru ma fil qalbi. Seandainya terjadi perbedaan antara lisan dengan hati, maka yang dipakai adalah hati. Lihat hati pian, cocokkah dengan orang ini? Jangan pandirnya aja, harap pandir, gombal dan sebagainya. Tapi tidak berani berdatang. Itulah nostalgia ya Allah. Cukup ya, 5 kaidah hari ini. Nanti minggu depan kita akan bagi kaidah yang ini selanjutnya. Masih banyak lagi kaidah. Oh dikit lagi ya, dikit lagi deh. Dikit lagi, nanggung. Ya. Kaidah yang ke-6. Ma yajibu at-ta'arrudu lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a darrun. Nah, ini kaidah yang dihafal. Kalau kada kau hafal teksnya, maknanya barang paham pian. Karena pertanyaan kena, kaidah ini jaku apa contohnya? Dan hati-hati ya. Karena ila kada kau jawab, kada lulus. Tapi kan Pak Ulun hadir terus. Absen itu adalah syarat sah. Ujian itu syarat wajib. Jadi kalau syarat sahnya kayak sembahyang, bodoh ya sahnya. Tapi bila kalau sembahyang, kawalah. Nah, ini wajib salat. Wa ma yajibu ta'arrudu lau jumlatan wa la yushtaratu ta'yinu tafsilan idza ayyana wa khata darrun. Suatu amalan yang dalam niatnya harus disebutkan secara garis besar dan tidak terperinci, maka apabila disebutkan secara terperinci dan ternyata salah, maka kesalahannya membahayakan. Contoh, sengaja aku salat fardu kifayah
Udah 4 takbir sah. Orang salat jenazah dengan dia menyalakan mayat laki-laki, kemudian ternyata mayat perempuan atau sebaliknya, maka salat tidak sah. Demikian juga kalau niatnya disebutkan secara jumlah mayat dan ternyata jumlahnya tidak cocok, maka jumlah salatnya tidak sah dan harus diulang. Maka paling gampang adalah usolli fardhu kifayati ala hadzal maiti atau ala manawal imam. Sengaja sudah masuk kasat. Aku sembahyang fardu kifayah 2. Atas ini mayat 3. Dah. 4 takbir masuk 4 takbir. Makanya bilangnya imam tuh pandir dan ngarakan. Yang hadir di hadapan kita ini adalah mayat perempuan dan laki-laki. Nah, udah ikuti aja. Seperti niat imam. Atau sengaja waktu kifayah atas ini mayat, udah selesai. Mayat ini aja, siapa laki-laki perempuan kah? Kadang aku udah mendengar lagi. Atas mayat ini sejumlah sebanyak 8 orang. Pian baca, di hati pian 7 orang. Ya kada benar, kada sah. Ya. Yang jelasnya kalau sudah secara umum ada, umum aja sudah fokus-fokuskan detail-detailkan lagi ya. Sengaja aku berikut Imam Utsman, ternyata salah, bukan Utsman si Ali, maka jangan didetailkan. Ringkasnya, jangan mendetailkan niat yang memang sudah secara umum sah ya. Nomor 3, seorang yang niat puasa pada malam Rabu untuk puasa hari Kamis, maka puasa tersebut tidak sah. Sengaja aku puasa besok hari Kamis, kada boleh lah, karena di Kamis yang hanya puasa. Ya. Sebentar. Seseorang yang niat puasa pada malam Rabu. Oh iya benar ya. Jadi puasanya di malam Rabu, bukan di malam Kamis. Malam Rabu. Malam Rabu itu hari apa? Selasa lah. Malam Rabu berarti Selasa. Pada sah. Kalawasan menghadangi puasanya. Sebentar, hilang. Ya. Wama kaidah yang selanjutnya yang dihafal, wama yushtaratu fihi ta'arudu wal khata fihi mubtilun. Suatu amal yang disyaratkan penjelasannya maka kesalahannya membatalkan perbuatan tersebut. Contoh, orang menjalankan salat zuhur dengan niat salat asar, maka puasa Arafah dengan puasa Asyura sebagai itu tidak sah. Hal itu karena antara salat zuhur dengan niat salat asar itu puasa Arafah dengan puasa Asyura sebagai memiliki kesamaan baik, oleh itu harus dibedakan dan dipastikan niatnya. Jadi kalau misalnya dipastikan niatnya itu puasa atau niatnya salat zuhur harus jelas. Kada bisa, aku aja sembahyang asar dulu, juga ada bisa. Zuhur ya zuhur aja, asar ya asar aja, tidak bisa. Orang yang menjalankan sholat zuhur dengan niat sholat asar tidak boleh. Dasar kaidahnya apa? Ma yustartu fihi ta'arudu fal khata fihi mubtilun. Ta'arud, ini ta'arud kalimatnya. Ta'arud tadi apa tadi? Pastikanlah. Kasat ta'arud ta'yin. Ya. Kasat, ta'arud dan ta'yin harus jelas. Ya. Ta'arudnya apa? Kasat, ini saya ketik lagi. Kasat, kemudian ta'arud dan ta'yin ya. Ta'yin itu arti menentukan. Kasatnya sengaja aku sembahyang fardu, sengaja. Ta'arudnya apa? Fardu. Ta'yinnya apa? Asar. Tiba-tiba ta'arudnya asar, tapi tujuannya salat zuhur. Nah, kalau benar harus disesuaikan dengan ta'arud yang disyaratkan. Ya. Yang kedua, jika mengerjakan sholat sunat, nah, harus ditentukan niatnya seperti pada sholat sunat rawatib, baik sholat sunat qabliyah ataupun ba'diyah. Sengaja aku sembahyang sunat fardu maghrib, dah sah ya. Tapi kalau pian tentukan ta'arudnya, sengaja aku sembahyang sunat ba'diyah maghrib, tapi sebelum maghrib sembahyangnya kada sah salah sunnahnya. Harus benar-benar jelas. Kalau memang didetailkan atau terperinci. Tapi kalau sembahyang sunat aja sah aja. Sengaja aku sembahyang fardu maghrib sudah, aku sembahyang sunat fardu isya sah. Ya, tapi kalau ditambahkan ba'diyah qabliyah, maka harus jelas kalau qabliyah sebelum isya, kalau ba'diyah sudah isya. Jangan sampai sembahyang qabliyah isya tapi dikerjakan waktunya sesudah isya. Nah, itu ngarannya ya.
Baik, pertanyaan. Latihan ditulis sambungannya di Resumpiang. Nomor 6, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Ya. Adapun kaidah yang sampai F tadi, sampai G, ya, kan ada Resumpiang, ada kaidahnya, ada definisinya, dan ada juga contoh-contohnya. Nah, untuk sementara belum dulu, tapi Munyakawa bikinlah satu contoh penerapan kaidah ini di kehidupan kita di masyarakat Anda lihat. Ya, apa yang bisa pian tambahkan, tambahkan satu. Ini kan ada dua ya, tambah satu. Ini ada tiga, tambah satu. Ini ada dua, tambah satu. Menurut pian apa? Nanti kita bisa lihat perkembangannya ya. Demikian untuk kaidah hari ini sampai niat sampai bab nomor G. Ya. Nanti kita fokus lagi minggu depan yang disampaikan oleh teman-teman yang lain bab 4 tentang kaidah kedua al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nanti kita akan bagi timnya ya. Dengan kawan-kawan yang mungkin sudah mengirimkan timnya nanti akan dibagikan di WA group ya. Demikian apa yang kita pelajari hari ini. Jika Anda agak sedikit sulit memahami, minta kepada Allah, ya Allah bantu ulun memahami kaidah fikih yang agak sulit ini. Ya Allah bantu ulun memahami materi yang Bapak sampaikan karena Allah SWT. Ya Allah ulun bermohon kepadamu untuk ingat apa yang ulun dengarkan dari Bapak secara online ini. Nah itu tuh cara kita belajar yang konteksnya mungkin agak sedikit sulit. Dan jika masih sulit juga, buka lagi resumen pian. Makanya kenapa versi yang kayak ini nyaman karena kalau diulang-ulang ya. Kalau kita pakai Google Zoom atau Meet itu kadang kalau diulang ya, tapi kalau kayak ini bisa pengen ulang apa tadi yo catat, apa tadi yo kaidahnya catat, apa ya contoh-contohnya catat, jadi kawan mencatat sambil mendengarkan ya gitu ya. Demikian, terima kasih atas atensi kawan-kawan. Jangan lupa like komentar Anda sesuai dengan jadwal pembelajaran, tapi kalau memang ada sempat silakan aja, yang penting ada komentarnya supaya bukti Anda hadir ya. Dan jangan pakai nama, sebutkan saja nama apa yang bisa Anda ambil hari ini, gitu aja. Kecuali nama YouTube Anda tidak ada nama, sebutkan aja namanya aja, nama lokal gitu aja. Nama misalnya Ali, lokal B, dah gitu aja. Karena aku nanti merekapnya gampang ya. Oh ini lokal A, ini lokal B gampang. Ya. Tapi kalaupun karena pakai lokal juga, tapi bagusnya pakai lokal ya. Demikian, tapi jangan banyak-banyak lengkapnya. Cukup nama depannya aja ya supaya jangan dipakai orang lain atau dimanfaatkan orang lain nanti ya. Kadang ada juga orang buka komentar dicatatnya nama pian gitu di WA-nya, Pak. Ini benarkah saudari Anu? Iya, saya dari Bapak Anwar minta bantuan, kata Bapak, tolong transferkan dulu uang untuk beli pulsa, jangan mau. Itu penipuan. Mana ada dosen minta ke mahasiswanya. Yang ada dosen yang beri ke mahasiswa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang. Moga Allah dengan manfaat dan berkah apa yang kita pelajari pada hari ini. Jazakumullah khairan jaza wa sallallahu alaihi wasallam. Walakum minkum, insyaallah ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.